dengan kami di channel Ma and Jose. Hari ini kami akan mengajarkan beberapa kegiatan melatih motorik halus ya. Hari ini kami akan melakukan kegiatan merobek, menggunting, dan belajar mengancing baju ya. Yuk, mari kita lakukan kegiatan pertama kita, yaitu merobek. Pertama-tama kita siapkan kertas ya. Ya, sebaiknya sih kertas yang sudah dipakai, jadi kan tidak sayang ya. Jadi kertas-kertas yang dulu yang biasa yang telah dipakai oleh Jose untuk melakukan pembelajaran ya. Nah, untuk anak yang awalnya belum bisa merobek, seperti biasa kita bantu ya. Bisa pegang kertasnya. Ayo kita robek. Kita bantu untuk merobek dari atas. Pada awalnya biasanya anak akan merobek seperti ini menarik. Nah, ataupun begini. Nah, pasti kan nggak begitu bisa ya. Nah, kita bantu bagaimana caranya. Kita sobek sedikit atasnya. Lalu kita minta anak untuk merobek sampai ke bawahnya. Robek guys ya. Tarik. Nah, kita bantu menggunakan tangan anaknya ya, seperti itu. Ayo Jesse lagi. Nah, ketika awal dulu Jesse tuh merobeknya juga seperti ini, gitu kan, begini, ataupun begini. Kan susah ya. Jadi kita bantu dengan merobek sedikit di bagian atas, lalu minta anak untuk merobeknya. Nah, sobek. Kita robek lagi ya. Kita robek lagi atasnya kalau untuk anak yang belum bisa ya. Nah, robek. Nah, kalau anak yang sudah bisa boleh robek sendiri ya. Bisa robek sendiri? Sobek. Ayo. Gak apa-apa, sobek aja. Ya. Lagi. Oke. Nah, kegiatan kedua kita yaitu kita akan belajar menggunting. Kalau saya sih lebih suka pakai gunting biasa ya, tapi sambil kita awasi anak-anaknya ya. Karena pada awal pembelajaran dulu kami berapa kali memakai gunting anak-anak. Memang gunting anak-anak kan lebih aman untuk anak-anak, tapi itu ternyata lebih susah untuk anak-anak menggunting. Jadi posisi tangan harus benar, pemegangan kertas juga harus benar. Nah, sedangkan untuk awal-awal belajar kan akan lebih susah ya. Nah, jadi akhirnya anak-anak malah jadi marah jadinya. Jadi lebih baik sih kalau menurut saya sih pakai gunting biasa, tapi kita awasi. Pada awalnya kita ajarkan anak untuk memegang gunting. Yuk, Jesse pegang guntingnya seperti ini. Lalu kita yang memegang kertasnya. Tidak perlu berpola guntingnya, asal menggunting aja, asal anak mengerti, oh begini cara mengguntingnya. Ayo gunting Jose. Ya, lagi. Gunting. Ya. Kalau anak sudah mengerti menggunting, nah kita bisa mulai aja untuk menggunting sendiri ya. Ayo Jose. Gunting Jose. Ya, bisa juga kita kalau anak sudah benar-benar mahir, bisa juga kita menekan tantangannya yaitu dengan menggunting berpola. Bagaimana caranya menggunting berpola? Bisa kita bikin garis. Di sini saya akan bikin garis berzigzag ya, dan meminta Jose untuk mengguntingnya seperti ini ya. Ataupun kita bisa membuat segitiga dan meminta Jose untuk mengguntingnya ya. Pertama kita coba menggunting zigzag ya. Jose, gunting sesuai garisnya. Ayo pelan-pelan.
sesuai garisnya ya. Ya, oke. Berhasil Josenya ya, sesuai garis. Nah, sekarang kita meminta Jose menggunting berpola. Hey Jose, gunting segitiga, iya. Gunting segitiganya. Ayo. Ayo. Di bawah kan. Sambil kita arahkan dan mengajarkan bagaimana cara memegang kertasnya yang baik ya, biar anak dapat menggunting dengan baik juga. Ya, jadi bisa ya menggunting segitiga ya. Nah, seperti saya bilang, kalau menggunting anak-anak memang akan lebih aman, tapi akan lebih susah karena untuk kalau gunting anak-anak itu posisi kertas tuh harus baik, harus benar gitu, harus. Kalau tidak maka akan susah sekali untuk digunting. Nah, hasil kertas-kertas yang tadi kita pakai, ini bisa juga dipakai oleh anak untuk belajar meremas. Gimana caranya? Kita ambil satu yang ini, Jose. Ayo, pegang, remas. Nah, remas kita ajarkan begini untuk awal-awalnya ya. Ini bisa untuk melatih kekuatan otot tangan anak ya. Ayo lagi Jose. Meremas coba gimana? Remas memang? Iya. Jadi kertas bekas yang pernah kita pakai ini bisa kita fungsikan untuk belajar menggunting ataupun mensobek dan meremas ya. Jadi sampahnya tidak terbuang dengan percuma ya. Buat apa? Nah, pembelajaran kita yang ketiga ini kita akan belajar mengancing. Bahan alat yang kita pakai biasanya bisa kita pakai jas ataupun baju yang punya kancing besar ya, karena kalau kita langsung memakai kancing biasa kan akan lebih susah untuk anak yang baru belajar. Tapi kalaupun tidak punya jas ya tidak apa-apa, kita bisa membeli kancing besar lalu kita jahit di kain bekas ya, jadi untuk belajar anak mengancing. Di sini saya akan memakai blazer ya. Awalnya kita akan mengajarkan anak seperti ini. Jose pegang kancingnya. Kita minta anak satu tangan untuk memegang kancingnya, satu tangan lagi memegang lubang kancingnya. Sambil kita bantu juga bahwa jadi anak memasukkan satu jarinya ke tengah-tengah lubang kancing biar terbuka lebih besar. Lalu anak memasukkan begini, dimiringkan, dimasukkan. Setelah masuk sedikit, sambil kita bantu tahan, sambil kita mengajarkan anak juga untuk menahan kancingnya tetap di posisi masuk. Nah, tangan yang satu lagi ini, ayo saya pegang. Tangan yang satu lagi ini kita minta anak untuk menarik kancingnya. Nah, itu langkah awal ketika saya mengajari Jose mengancing ya. Pada awalnya sih saya hanya mengajarkan mengancing, jadi belum membuka kancing. Jose pegang kancingnya lagi, kita belajar lagi. Tangan satu di tengah-tengah lubang, sambil kita bantu tahan juga agar lubangnya agak lebih terbuka. Minta anak memiringkan untuk memasukkan kancingnya. Setelah masuk dikit, kita minta anak untuk menarik kancingnya sambil didorong ya Jose. Ya, tarik, tarik, tarik. Nah, seperti itu belajar mengancingnya gitu. Nah,
kalau sudah lulus akan terbiasa, akan bisa sendiri dengan mengancing dengan baik ya. Nah, sekarang kan Jose sudah bisa, kita coba tes ya. Minta Jose untuk mengancing, tapi kancingnya bukan lagi dengan kancing besar, tapi dengan kancing kecil ya. Pembelajaran ini kan sangat bagus ya untuk anak-anak yang sudah sekolah, yang memakai seragam sekolah, jadi mereka bisa mengancing baju sendiri. Ayo Jesse, pakai bajunya. Pakai. Ayo kita kancingin. Kancingnya mulai dari sini aja ya, nggak usah dari terlalu atas ya. Yuk Jesse, tunggu sebentar, Mami bantu sebentar. Ya, oke kancing. Baby, contohnya. Tuh. Ya, tarik Jose kancing. Lagi, lalu lagi. Lalu lagi. Nah, ditarik. Iya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya cara latihan mengancingnya. Ya tentu saja latihan ini nggak akan berhasil kalau hanya dilakukan sekali dua kali. Jose pun waktu itu juga belajarnya cukup lama kok ya. Apalagi kalau untuk mancing kecil kan agak lebih susah ya. Jadi memang agak lebih lama. Teman-teman, berikut beberapa tips dari kami ya. Kadang-kadang kita kan melihat ya kalau anak berkebutuhan khusus duduknya seperti huruf B seperti ini ya. Nah, ternyata ini tuh tidak baik. Kita harus merubahnya agar posisi duduknya seperti biasa ya, seperti ini. Karena itu akan mengganggu balancing atau keseimbangan pada anak. Kalau untuk anak normal sih tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus biasanya itu akan mengganggu keseimbangan mereka ya. Nah, tips hal ini saya dapatkan dari dokter tumbuh kembang Jose yang dulu gitu. Nah, tips yang kedua, dulu dokter Jose dan terapisnya tuh seringkali memberikan PR untuk berenang, karena berenang kan bagus ya untuk anak-anak. Kenapa bagusnya? Karena ini kan berenang itu kan semua anggota tubuh tuh bergerak gitu, jadi bagus untuk kesehatan. Dan ternyata berenang itu juga baik untuk kognitifnya anak. Hal ini tuh berkaitan dengan kemampuan membacanya anak gitu ya. Jadi berenang itu sangat disarankan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini ya teman-teman. Nah, demikianlah tips dan trik dari kami ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan juga ditunggu komen-komennya ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.